Dan saya beritahu kepada Presiden, saya pernah bertemu dengan pemimpin-pemimpin Hamas. Itu yang dia agak terkejut sedikit dan tanya saya mengapa. Saya jelaskan. Ayo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, tanpa buang masa. Jadi sebenarnya ada satu request dari di Instagram ya yang mengirimkan saya satu link video, yaitu video ini guys. Waduh, ini gila betul ini geng ya. Ini sorry to say gini geng ya. Perdana Menteri Malaysia PMX ini benar-benar gila geng. Ya, seperti yang kita tahu guys, Donald Trump yang kita kenal selama ini selalunya menyebalkan ya. Ketika sampai di Malaysia ternyata di luar jangkaan, di luar ekspektasi geng. Si Trump ini sampai dekat Malaysia, yang dia lakukan adalah dengan berjoget-joget ya. Berjoget-joget ya, agak konyol ya sebagai seorang presiden. Tapi itulah, mungkin itu adalah salah satu cara Trump untuk mencairkan suasana guys ya. Tapi yang lebih gilanya ini geng, ada satu momen ya dimana PMX ketika berjumpa dengan Trump bertanya nih guys, kenapa jumpa Hamas? Alamak ya. Oke, dan rupanya Trump ini agak terkejut ya. Why? Kenapa ya? Waduh ini geng ya. Ya, seperti yang tahu guys ya, Malaysia memanfaatkan setiap peluang pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump untuk secara konsisten mendesak langkah penyelesaian menyeluruh terhadap isu Gaza sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke-47 kemarin guys ya. Dan PMX juga berkata setiap pertemuannya dengan pemimpin dunia itu sama ada secara resmi maupun pribadi dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyuarakan isu Gaza. Dan ini salah satu contohnya guys ya, luar biasa. Oke geng, ya kita akan coba untuk melihat bersama-sama seperti apa video dari PMX ya terkait, atau mungkin beliau bercerita lah ya. Ada satu momen dimana ketika beliau berjumpa dengan Trump ya, menanyakan hal itu. Waduh, oke geng, sebiasanya sebelum kita mulai videonya yang segera mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys ya. Dan biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini, siapa tahu kalian berminat untuk shopping ya. Kalian boleh check out sekarang juga karena ini adalah Shopee Malaysia. Jadi tinggal klik langsung besok sampai di rumah kalian. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng ya, seperti apa videonya guys. Soal Donald Trump itu, jemputannya pertama, balik kepada soal Donald Trump itu, jemputannya pertama tentunya sebagai pengurusi ASEAN. Setiap pengurusi ASEAN tahun sebelumnya di Laos atau di Jakarta sebelum itu, tahun depan di Filipina, akan mengundang semua pemimpin negara ASEAN dan rakan-rakan sejawat, yaitu Amerika Syarikat, Kanada. Saya selaku pengurusi ASEAN tahun ini boleh mengundang apa yang disebut sebagai guest of the chair, tamu khas pengurusi. Dan guest saya itu ialah pengurusi EU Antonio Costa, Presiden Brazil Lula da Silva, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Jadi kita kena bedakan, mereka bukan dialog partner tapi hadir sebagai tamu khas. Oke. Baik, dengan Presiden Donald Trump hadir, tentunya keutamaan kita ialah perdagangan, tapi juga hubungan diplomatik, kerana kebijaksanaan diplomatik itu penting. Saya telah sampaikan dalam ucapan penghargaan kepada puluhan ribu yang bertugas dan sukarelawan ya, termasuk ribuan mahasiswa yang bertugas. Saya bagi penghargaan luar biasa
Dan itu jangan kita sampingkan. Ini soal perbezaan pendapat sedikit soal Trump dan lain itu ada, tapi jangan tinggalkan penghargaan kita kepada penjawat awam, sukarelawan, dari immigration, custom, polis, dan swasta, hotel dan sebagainya, kerana dapat mengawal dan menjalankan dengan rapi tugas itu dengan cemerlang. Baik, tapi inilah kekuatan diplomasi. Ya, kekuatan diplomasi. Ahad boleh tanda tangan dengan Amerika. Hari Isnin boleh tanda tangan dengan China. Dan boleh undang Brazil dan Afrika Selatan yang tidak disenangi oleh mana-mana pihak. Itu. Tetapi saya menafaatkan hubungan dengan Trump ini sama ada 40 minit dalam bis kereta itu, ataupun ada dua lagi pertemuan, iaitu dua hala, Malaysia, Amerika Syarikat, kemudian ASEAN, Amerika Syarikat. Dalam tiap perjumpaan itu, dan yang keempat iaitu masa rundingan di mana ada sidang media, kita tentunya nyatakan penghargaan dalam usaha mereka mencari perdamaian dan menghentikan serangan ke atas Gaza dan larangan Israel menakluki mana-mana bahagian tebing barat. Kalau saya katakan dalam pertemuan empat mata di mobil itu mungkin akan diperhatikan, tapi saya akan sebut di sini. Tentunya kita bincang soal Laut Cina Selatan, mengapa saya undang Brazil dan Afrika Selatan, dan apa kekuatan Malaysia dalam ini, dan hubungan baik dengan negara China. Tetapi di antara perkara pokok yang saya bincangkan ialah soal Gaza. Dan saya beritahu kepada Presiden, saya pernah bertemu dengan pemimpin-pemimpin Hamas. Itu yang dia agak terkejut sedikit dan tanya saya mengapa. Saya jelaskan. Ini ya apa ya? Seperti kita tahu, geng, ketika kita sedang bekerja sama dengan sosok Trump, ini kalian misal kalau jadi Perdana Menteri nih kalian, geng, depan kalian ada Trump, kira-kira gimana, guys? Ya kan, saya sempat berjumpa dengan Hamas. Bagaimana ekspresi raut muka Donald Trump? Aduh, pasti terkejut dong, iya kan? Waduh, oke. Dan saya kata, saya gunakan istilah tak pernah sebut 20 point ceasefire, comprehensive settlement. Kerana istilah comprehensive settlement, comprehensive solution itu istilah yang disepakati. Tak selesai hanya dengan menghentikan serangan tanpa mengiktiraf hak mutlak kedaulatan rakyat Gaza dan Palestin. Oke, mantap. Tentunya panjang, kerana saya kata perjalanan itu dengan perlahan 40 minit. Kemudian dalam pertemuan perjanjian Kemboja, Thailand, saya ulangi perkara itu. Saya selalu gunakan istilah, Mr. President, we commend you for this effort. It takes tenacity and courage. But dengan izin, saya selalu sebut tentang komprehensif. Kalau tidak, tak selesai. Baik. Kemudian dalam United States dan Malaysia, itu juga tersebar. Saya sebut tentang komprehensif solution soal Gaza. ASEAN US, kita tegaskan hal yang sama. Jadi kita memanfaatkan peranan kita untuk menyampaikan. Jadi untuk tomahan kita sekadar tunjuk. Saya tak tahu kalau ada banyak pemimpin negara lain akan memilih berdepan dengan Presiden Donald Trump dan menyampaikan kenyataan dengan benar dan tegas. Ya, dan kita lakukan itu. Ada yang bangkitkan soal sambutan. Sambutan kalau lihat umpamanya, sambutan kepada Presiden Donald Trump itu sama dengan Presiden Xi Jinping. Dan untuk Donald Trump tidak ada sambutan di Seri Perdana, tidak ada sambutan di PICC, hanya satu. Untuk Brazil dan
Afrika Selatan, sambutannya 3 di lapangan terbang di Sebedana, di mana ada kebudayaan dan anak-anak sekolah dan tarian, dan juga di PICC. Jadi itu keadaan dia. Ada yang dibangkitkan kadang-kadang kawan-kawan kita ni dia holier than thou lah, seolah-olah mereka itu macam keramat. Tak apalah ya. Jadi semua kebaikan itu dipadamkan, dia nampak dalam tarian. Tarian pun Zapin, tarian Melayu, bukan tango. Tetapi yang berlaku ya, bahawa ada usaha berdepan dengan Presiden Trump menyatakan mesti ada comprehensive solution. Tidak ada satu penghargaan bahawa kita pertahankan hak kita untuk mempertahankan dasar centrality. Ya, baik dengan Amerika Syarikat, berdagang dengan Amerika Syarikat, tetapi baik dengan negara China. Ada yang katakan rare earth tidak boleh. Tak betul. Rare earth kita tidak mahu ekspor raw, yang mentah. Kita ekspor setelah diproses. Sekarang ini ada dengan syarikat China. Kalau baca betul-betul, dia tidak menghalang. Ongoing commitment itu langsung berlangsung terus. Jadi soal itu Menteri MITI telah jelaskan semalam, dan hari ini Tuan Tan Sri Speaker telah beri izin untuk mereka berhujah lagi. Itu tak mengapa saya bawa banyak masalah diplomasi dan engagement dan sekitar isu. Ya, itulah geng ya. Sedikit penjelasan cerita dari PMX semasa jumpa dengan Presiden Donald Trump. Waduh, agak ngeri juga guys ya. Tapi itulah geng ya yang dilakukan oleh PMX ya. Ya tidak lain tidak bukan ya, memang kembali lagi untuk saudara kita yang ada di Gaza guys ya. Itu semoga ada secerca harapan nantinya guys ya. So oke, kita akan coba untuk melihat ya bagaimana komentar dari para netizen ini juga menarik nih ya. Nah itu saya lihat memang ada ramai yang sokong, ada ramai pula yang tak sokong. Aku bukanlah suka sangat PMX, tapi bab diplomasi PMX kali ini memang aku sokong. Ya, PMX banyak kekurangan, tapi dialah yang terbaik kita ada buat masa ini untuk zaman ini. Ya, itu agak bijak lah geng ya. Itu oke. PMX mengantar tengkok ke Trump pun semata-mata untuk kesejahteraan rakyat Malaysia dan rakyat Palestina serta Kamboja, Thailand. Itu pun masih ada rakyat Malaysia yang mencaci, mengutuk serta mengutuk beliau semata-mata perbedaan politik. Kasihan betul PMX, semoga Allah naikkan derajat beliau. Nih itulah geng. Macam mana geng kalau menurut komentar kalian ya? Memang kalau kita bicara berbicara dengan politik ya kan, ya pasti rame aja yang nggak suka, rame yang suka juga ya. Sama dengan Presiden Prabowo pun juga seperti itu, ada ramai yang nggak suka, ada ramai juga yang suka. So itulah ya untuk saat ini, ya itulah yang terbaik geng ya. Itu tapi luar biasa lah geng ya, setidaknya dari diplomasi ya kesuksesan acara kemarin juga tidak terlepas dari PMX lah geng ya. Itu juga beberapa lapisan masyarakat Malaysia ya, KTT ASEAN kemarin itu juga sangat sukses sekali guys ya. Ramai yang memuji acara itu berlangsung dengan sangat sukses sekali geng ya. So ya macam mana geng, boleh komen di ruang komentar ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Saya minta maaf geng apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita tonton sama-sama, silakan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Free Palestine, free Palestine. Bye bye.